Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbanda dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Baik, dengan NIM 231610348. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS dari Ibu Winasari Asmara, SE, SGME, yang berjudul Contoh Investasi Syariah Perusahaan di Indonesia dan Perkembangannya. Investasi syariah di perusahaan merujuk pada investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang antara lain melarang riba atau bunga, garar, ketidakpastian yang berlebihan, dan kegiatan yang haram, misalnya berjudi atau industri alkohol. Beberapa contoh investasi syariah perusahaan Indonesia dan perkembangannya yang saya ketahui yaitu 1. Saham syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Daftar saham syariah ini biasanya tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Contoh perusahaannya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor perbankan tanpa melanggar aturan syariah. Perkembangannya yaitu seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan ajaran agama, saham syariah semakin diminati di Indonesia, terus mempengaruhi dan menambah perusahaan yang memenuhi kriteria syariah di dalam indeks saham syariah. Yang kedua yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah produk investasi yang mengolah dana dari banyak investor untuk diinvestasikan pada saham, aplikasi, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Contoh perusahaan mengelola reksadana syariah yaitu Mandiri Investasi, menyediakan berbagai produk reksadana syariah seperti Mandiri Investasi Syariah Berimbang. Perkembangannya yaitu reksadana syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank-bank besar dan perusahaan asuransi yang semakin aktif menawarkan produk reksadana syariah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu obligasi syariah atau suku. Suku adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang tidak mengandung unsur riba. Suku memberikan imbalan hasil yang berasal dari pendapatan atau asas yang digunakan untuk pembiayaan bukan dari bunga. Contoh perusahaan atau industri yang mengeluarkan suku yaitu suku negara atau SBN. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan suku negara yang dapat diinvestasikan oleh industri, individu, maupun institusi dengan mengikuti prinsip syariah. Perkembangannya yaitu suku semakin populer di Indonesia sebagai instrumen yang halal. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan suku untuk membiayai properti infrastruktur dan banyak perusahaan yang mulai melibatkan potensi suku sebagai alternatif pembiayaan. Yang keempat yaitu properti syariah. Investasi properti syariah melibatkan pengembangan atau kepemilikan properti yang sesuai dengan hukum Islam. Di antaranya tidak melibatkan bunga atau riba dan transaksi pembeliannya. Contoh perusahaan properti syariah yaitu PP Property. Beberapa perusahaan properti di Indonesia seperti PP Property menawarkan produk seperti dengan segmen syariah baik untuk membeli rumah, apartemen, maupun tanah. Perkembangannya yaitu seiring dengan meningkatnya permintaan atau investasi, properti juga sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa pengembang properti mulai menawarkan skema pembiayaan syariah dalam jumlah beli properti mereka, misalnya dengan menggunakan akad murabah atau jual beli dengan harga yang telah disepakati atau ijarah yaitu sewa. Yang kelima yaitu peer to peer lending atau P2P syariah.
Beberapa di Indonesia menawarkan layanan peer-to-peer lending berbasis syariah yang memungkinkan individu untuk meminjamkan uang dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh platform lending ini syariah, Coinworld syariah. Peer-to-peer lending ini menawarkan produk pinjaman syariah kepada pengusaha mikro dengan modal bagi hasil. Perkembangannya, P2P lending syariah mengalami pertumbuhan besar karena meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dengan platform yang sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga telah mengatur dan memberikan izin kepada platform P2P lending dengan beroperasi dengan prinsip. Baiklah, mungkin itu video UTS dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.